Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk Fathar? Alhamdulillah bikhair. Kita serasa sudah lama nih kita tidak melakukan rutinitas podcast yang seperti biasanya kita melakukan sebulan 2 kali sampai mungkin kita bisa sebulan 3 kali. Sekarang mungkin udah sekitar 2 bulan lebih. Iya, betul. Ya. Kira-kira apa nih, Ustaz, yang akan kita bahas? Apakah masih tabiut tabiin atau yang tabiin yang lebih kisah yang lebih luar biasa lagi? Insya Allah kita masih akan bercerita tentang kisah-kisah orang soleh. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang seorang khalifah yang hidup di masa Daulah Bani Abbasiyah. Beliau bernama Harun ar-Rasyid. Beliau ini masih termasuk atba'ut tabi'in, ya, atau tabi'ut tabi'in. Nah, Harun ar-Rasyid ini beliau adalah seorang khalifah alim, mujahid juga, yang berkhidmah kepada kaum muslimin, menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Ya. Beliau berkhidmah kepada kaum muslimin dengan memfokuskan kepada bidang infrastruktur, ya, sehingga bidang infrastruktur yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid ini kedepannya menjadi role model bagi peradaban-peradaban lainnya. Nah, di antaranya infrastruktur yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid bisa kita lihat dari pembangunan masjid. Ya, jadi Harun ar-Rasyid ini adalah yang pertama kali membangun masjid. Kemudian masjid itu difasilitasi di dalamnya ada rumah sakit, kemudian ada madrasah-madrasah atau universitas, ya, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian ada pelayanan masyarakat, ya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu dibangun oleh Harun ar-Rasyid, semuanya bersumber dari masjid. Ya, jadi semua masjid yang ada di wilayah kekuasaan kaum muslimin yang dipegang oleh Harun ar-Rasyid, semuanya masjidnya memiliki fasilitas tersebut. Ya, lengkap fasilitasnya. Ada rumah sakit, lembaga pendidikan, fasilitas publik lainnya, dan semuanya lengkap. Nah, contohnya di Kairo saja itu ada masjid, ya, sekitar 40 masjid di Kairo, dan setiap masjidnya memiliki fasilitas-fasilitas publik, ya, tadi yang sudah kita sebutkan, pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu, ya. Kemudian di masa Harun ar-Rasyid ini juga menjadikan kota Baghdad itu sebagai kota terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk pada saat itu 3 juta jiwa. 3 juta. Nah, 3 juta itu termasuk paling banyak di zaman itu. Nah, Eropa kalah. Eropa nggak ada apa-apanya zaman dulu. Ya, bayangkan Baghdad itu kota terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk 3 juta. Dan kota terbesar kedua pada saat itu adalah kota Chang'an, ibu kota dinasti Tang, dengan kepadatan penduduk sekitar 1,5 jiwa. Itu kota terbesar kedua. Ini menunjukkan Harun ar-Rasyid berhasil dalam menjadikan negara Islam sebagai kota maju di zamannya. Nah, kemudian infrastruktur yang bisa kita lihat di zaman Harun ar-Rasyid, bagaimana beliau membangun Baghdad menjadi kota yang begitu megah. Ya. Baghdad itu Harun ar-Rasyid membuat Baghdad memiliki jari-jari kota sebesar 40 mil. Besar sekali itu 40 mil. Kemudian Baghdad memiliki benteng terluarnya, ya. Benteng terluarnya itu terdiri dari 7 lapisan. Ya, terdiri dari 7 lapisan. Lalu kemudian lapisan terluarnya itu tingginya 14 meter. Ya, 14 meter. Tinggi sekali 14 meter, ya. Seperti gedung pencakar langit. Nah, kemudian benteng terluar lebarnya saja itu setara dengan kereta kuda dijejer sebanyak 4 buah dan dijalankan secara bersamaan. Nah, itu lebar dari benteng terluar kota Baghdad. Ya, tingginya 14 meter, memiliki 7 lapis benteng
dan benteng terluar tebalnya setara dengan kereta kuda dijajar sebanyak 4 buah. Nah, kemudian di luar kota Baghdad ya, terdapat sungai Tigris yang uniknya dibuat oleh Harun ar-Rasyid. Sungai Tigris ini dibuat melingkar melindungi kota Baghdad. Ya, sehingga siapapun nanti yang mau menyerang Baghdad, mau nggak mau mereka harus melewati parit ya, seolah-olah sungai Tigris ini menjadi parit ya, pelindung bagi kota Baghdad agar tidak mudah diserang secara frontal, face to face oleh musuh dari luar. Hebatnya Harun ar-Rasyid ya, dalam membangun kota Baghdad sedemikian rupa ya, dan di tengah-tengah pusat kota Baghdad itu adalah Masjid Jami' al-Mansur, masjid terbesar ya, dan di situ terdapat istana Harun ar-Rasyid ya. Tapi uniknya Harun ar-Rasyid ini menunjukkan bagaimana kemakmuran yang terjadi di kota Baghdad di zaman Harun ar-Rasyid ya. Uniknya Harun ar-Rasyid itu selalu terkadang beliau naik ke benteng yang paling tinggi ya, sambil berbicara dengan awan. Ini menunjukkan bagaimana kemakmuran kota Baghdad atau enggak kaum muslimin di zaman Harun ar-Rasyid. Itu Harun ar-Rasyid sering berbicara dengan awan. Di benteng yang paling tinggi beliau mengatakan, wahai awan, turunlah kemanapun, pergilah kemanapun kau mau, turunkanlah hujan kemanapun kau suka, maka hasil buminya akan tetap datang kepada kami, kepada kita. Ya, hasil buminya apa aja ya, bisa itu berupa jizyahnya, kemudian zakatnya, ya, dan lain sebagainya, ya, tanaman-tanamannya. Ini menunjukkan bagaimana Harun ar-Rasyid begitu luar biasa dalam menjadi khalifah. Ya. Nah, Harun ar-Rasyid ini juga masih menjadi keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya, masih keturunan paman Rasulullah. Ya, Harun ar-Rasyid. Entah keturunan keberapa, ya, anak lupa. Nah, yang jelas masih keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Harun ar-Rasyid ini, ya, awalnya beliau ini bukan menjadi khalifah utama. Ya, awalnya yang menjadi khalifah utama itu adalah kakaknya, Musa al-Hadi. Ya, ayahnya Harun ar-Rasyid yang bernama Muhammad al-Mahdi, yang dikira para ulama sebagai Imam Mahdi akhir zaman karena namanya dan silsilah keturunannya sambung ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Muhammad al-Mahdi ini memiliki 2 anak ya dari istrinya yang bernama Khayzuran. Ya, Khayzuran ini adalah mantan budak dulu ya, kemudian dibebaskan oleh Muhammad al-Mahdi dan dipersunting menjadi istri, dan dari Khayzuran ini lahir Musa al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Harun awalnya yang ditargetkan menjadi khalifah ya Musa al-Hadi, seorang kakak ya. Maka Musa al-Hadi ini dididik dengan pendidikan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Ya, sedangkan Harun ar-Rasyid dikirim ke kampanye militer, menaklukkan negeri-negeri, ya, membebaskan negeri-negeri dari kezaliman-kezaliman orang-orang kafir. Ya, sampai ke perbatasan Romawi Timur, Bizantium, ya, sampai ke Tus, Afghanistan. Ya, wilayahnya kan sampai situ. Wilayah kaum muslimin ya, pada saat dikuasai oleh Harun ar-Rasyid sampai Afghanistan. Ya, lintas benua kaum muslimin. Ibaratnya Harun ar-Rasyid presiden ya, menguasai negaranya, menguasai kekuasaannya itu lintas benua. Ya, Afrika, Asia, pinggir Eropa. Ya, Masya Allah. Itu hebatnya khalifah di zaman dulu. Ya. Nah, kemudian setelah melakukan kampanye militer ke berbagai daerah perbatasan antar kaum muslimin dengan orang-orang negeri-negeri kafir, beliau menetapkan dirinya sebagai gubernur di suatu daerah yang bernama Ambar, tepatnya di Afrika Utara. Nah, kemudian pada saat itu beliau menjabat gubernur di umur 20-an tahun. 20 tahunan. Dia 20-an lah. 20. Nanti kakaknya itu meninggal. Pada saat itu kakaknya udah jadi khalifah. Menggantikan ayahnya Muhammad al-Mahdi. Ketika kakak menjadi khalifah enggak lama. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan hanya beberapa bulan.
Lalu kemudian kakaknya meninggal. Dikirimlah surat kepada Harun ar-Rasyid yang pada saat itu menjadi gubernur Ambar untuk datang ke Baghdad, ya, memberikan kabar duka dan disuruh kembali ke Baghdad. Nah, pada saat di Baghdad baiatlah Harun ar-Rasyid menjadi khalifah di usianya pada saat itu 26 tahun. Masih muda. Sangat muda sekali. Ya, 26 tahun menjadi khalifah. Ya, lebih muda daripada wakil presiden kita sekarang. Ya. Ya. Nah, kemudian Harun ar-Rasyid ini menikahi seorang wanita yang mana wanita ini adalah sepupunya. Namanya Zubaidah. Nah, Zubaidah ini adalah sepupunya Harun ar-Rasyid yang dipersunting menjadi istri. Kemudian Zubaidah ini memiliki jasa bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau adalah orang yang menginisiasi pembangunan mata air Zubaidah, ya, bagi para jamaah haji dan umroh. Beliau membangun mata air Zubaidah tepat di Dhatu Irkin, ya, mikotnya orang-orang Irak. Ya, jadi dari mikotnya orang-orang Irak ini Dhatu Irkin sampai kota Mekah itu terdapat sumur-sumur mata air yang bisa dinikmatin oleh jamaah haji yang berasal dari Irak dan sekitarnya. Ya, siapapun yang melewati Dhatu Irkin semuanya tidak perlu risau dengan air, sudah tersedia semua di situ. Ya, itu mata air Zubaidah. Tapi sekarang wallahu alam masih ada atau enggak? Ya, yang jelas Zubaidah ini memiliki jasa bagi Islam dan kaum muslimin, yaitu pembangunan mata air Zubaidah namanya. Dan Zubaidah juga terkenal cerdas. Ya, beliau terkenal wanita cerdas. Ya, tapi suatu hari pernah beliau hampir digugat cerai oleh Harun ar-Rasyid, ya. Ketika Harun ar-Rasyid tidak sengaja kalah dalam hal debat atau mungkin debat sepertinya, ya, dengan Zubaidah, ya, Harun ar-Rasyid tiba-tiba naik pitam marah dan mengatakan, kalau kamu malam ini tidak keluar dari istanaku, maka kamu tercerai dariku. Ternyata penyesalan itu muncul. Ya, wahai Zubaidah, maafkan aku sebenarnya tidak ingin menceraikanmu, aku sangat cinta kepadamu. Bagaimana? Tapi nggak boleh itu kan. Perkataan talak itu tidak boleh ditarik kembali. Apalagi tolaknya tolak sorry, jelas. Aku talak kamu, ya, malam ini. Tapi bersyarat kalau dia keluar dari ya dia harus keluar dari istana ini. Kalau dia tidak keluar maka terjadilah talaknya. Nah, maka Harun ar-Rasyid mendatangi, mengundang seorang ulama, walau alam, apakah itu Ahmad bin Hanbal, apakah itu Imam Syafi'i, ataukah itu Hasan Hasan Asy-Syaibani, ya, lupa. Nah, kemudian diceritakanlah tentang permasalahan antara Zubaidah dengan Harun ar-Rasyid ini. Maka simpelnya kan, agar perceraian itu tidak terjadi kan, ya tinggal keluar aja dari istana. Pergi dari. Ya, tapi kan luas sekali. Bayangkan aja 40 mil. Jalan kaki sendiri. Iya, itu bisa 2 hari 2 malam. Ya, dengan kendaraan aja bisa 2 hari 2 malam untuk keluar dari istana Harun ar-Rasyid. Ya, maka tidak mungkin bisa dicapai hanya dalam 1 malam. Akhirnya ulama ini mengatakan, kalau gitu Zubaidah pergi saja ke masjid, menginap malam ini di masjid. Karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah dan bukan milik Harun ar-Rasyid. Meskipun istana di situ seluruhnya, ya, kota Baghdad itu adalah istananya milik Harun ar-Rasyid. Nah, kemudian Harun ar-Rasyid ini sangat dekat dengan para ulama. Ya, sangat dekat dengan para ulama. Di antaranya beliau dengan Imam Malik, ya, beliau pernah suatu hari mengirim surat kepada gubernur yang ada di Madinah, memohon agar gubernur di Madinah ini mau menyampaikan pesannya kepada Imam Malik agar Imam Malik mengajarkan anak-anaknya ilmu agama. Ya, karena anak-anaknya ini nanti suatu saat akan menjadi penerus Harun ar-Rasyid. Ya.
Nah kemudian gubernur Madinah ya tidak berani karena Imam Malik itu satu-satunya ulama yang sangat disegani oleh para penguasa. Wibawa yang tinggi. Ya, memiliki wibawa yang sangat tinggi sekali sehingga sangat disegani oleh para penguasa. Makanya gubernur Madinah sampai menolak permintaan siapa? Harun ar-Rasyid. Ya, akan tetapi dia berusaha untuk menyampaikan pesan dari khalifah kepada Imam Malik. Ya, akhirnya disampaikanlah pesan tersebut dan ternyata Imam Malik punya prinsip al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Maka disampaikanlah jawabannya dari Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Ya, dan gubernur Madinah menyampaikan pesan dari Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid dan Harun ar-Rasyid pun tidak parah. Ya, beliau memaklumi ya, karena Imam Malik emang memiliki wibawa yang luar biasa. Nah akhirnya mau nggak mau Harun ar-Rasyid harus membawa anak-anaknya ya Al-Ma'mun dan siapa satu lagi Al-Ma'mun ya Al-Ma'mun dan Al-Amin ya. Al-Ma'mun dan Al-Amin membawa Al-Ma'mun dan Al-Amin beserta semua para pengawal-pengawal kerajaan, penasehat-penasehatnya itu datang untuk berguru kepada Imam Malik. Ya, tapi Imam Malik di situ buat syarat, ya pokoknya kalau mau jadi murid saya itu tidak ada spesialisasi. Iya rata semuanya. Mau itu anak seorang khalifah, mau itu rakyat biasa, mau itu orang kaya. Ya siapa yang datang duluan, dia duduk paling terdepan. Siapa yang datang terakhir, duduk terakhir meskipun itu anak khalifah. Ya, kalau misalkan Al-Amin Al-Ma'mun datang terakhir ya dia nggak boleh nyelak, nggak boleh menggeser-geser, ya nggak boleh melewati punggung-punggung manusia, ya nggak boleh seperti itu. Nah akhirnya itu semua dimaklumi oleh Harun ar-Rasyid. Nah kemudian datanglah semuanya untuk berguru kepada Imam Malik, termasuk Harun ar-Rasyid. Nah Imam Malik ketika akan tahu bahwasanya Harun ar-Rasyid akan datang dan bermajlis di majelisnya, ya beliau menggunakan pakaian terbaik, terindah dan minyak wangi yang paling wanginya luar biasa untuk menghormati majelis hadis. Ya beliau kan majelis hadis. Nah kemudian ketika menggunakan pakaian yang begitu elegan, ada Harun ar-Rasyid datang, Imam Malik keluar dari tempatnya, masuk ke dalam majelisnya, semua orang membandingkan, wah ternyata pada saat itu Imam Malik lebih elegan ya daripada Harun ar-Rasyid khalifah. Kalah pamor, elegannya kalah ya pada saat itu. Nah, ketika mendengarkan majelis dari Imam Malik, setelah selesai Harun ar-Rasyid langsung datang kepada Imam Malik, wahai Imam, buku Anda ini adalah core of the core ya. Ilmunya ilmu, maka tolong izinkan aku jadikan kitabmu ini Al-Muwatta Imam Malik sebagai undang-undang negara. Jadi apapun keputusan negara semuanya merujuk selain dari Al-Quran, dari kitab Anda ini, karena kitab Anda ini luar biasa, tidak hanya mencakup hadis-hadis Rasulullah tapi juga perkataan-perkataan ulama di zamannya ya, termasuk di ulama-ulama dari kota Madinah. Itu ijtihadnya semuanya terangkum di situ. Nah, kemudian keinginan Harun ar-Rasyid untuk menjadikan Al-Muwatta sebagai kitab undang-undang negara itu ditolak mentah-mentah oleh Imam Malik. Karena Imam Malik alasannya sangat masuk akal. Kata Imam Malik, itu tidak bisa wahai khalifah. Karena jika seandainya ini terjadi, kitabku dijadikan undang-undang negara, maka akan terjadi perpecahan yang sangat luar biasa di antara kaum muslimin. Karena kan para sahabat Nabi itu kan tidak hanya berfokus di Madinah, mencar ke berbagai negeri, daerah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Baghdad, dan semuanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Ijtihad itu tergantung dengan keadaan di tempat tersebut. Ya. Jadi tidak bisa semuanya kita paksakan sama dengan apa yang ada di kota Madinah, tidak bisa. Itulah alasan Imam Malik sehingga ditolak
keinginan Harun al-Rasyid menjadikan al-Muwatta sebagai undang-undang negara. Itu yang pertama. Kemudian ada usulan kedua dari Harun al-Rasyid yang ditolak juga oleh Imam Malik, yaitu tentang inisiasi perenovasian Ka'bah. Ya, karena Harun al-Rasyid datang kepada Imam Malik dan bertanya, wahai Imam Malik, apakah benar? Ya, apakah benar Baghdad ini, apakah benar Ka'bah ini yang sekarang adalah bukan Ka'bah yang sesuai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya benar, ini adalah Ka'bahnya Quraisy. Ya, terus kalau gitu izinkan aku merenovasi kembali Ka'bah sesuai yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan sesuai yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian kata Imam Malik, tidak, jangan. Ya, karena kalau ini terjadi sampai kau lakukan, maka aku khawatir Ka'bah akan menjadi permainan para penguasa dan Ka'bah hilang wibawanya. Karena kita tahu ya, Ka'bah itu kan asalnya di zaman Nabi Ibrahim itu kan kubus dia. Bukan kubus, justru persegi panjang. Ya, persegi panjang dan pintunya itu tidak tinggi. Ya, bisa dimasuki oleh semua orang. Ketika terjadi banjir lalu kemudian menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy itu menginisiasi untuk merenovasi Ka'bah, tapi dengan uang halal yang mereka miliki, dan uang halal yang mereka miliki itu hanya sedikit, hingga Ka'bah di zaman itu hanya terbentuk kubus, kotak, atapnya nggak ada, kemudian pintunya harus naik, ya jadi nggak bisa semua orang masuk ke dalam Ka'bah. Ya, kemudian Abdullah bin Zubair pada saat beliau menjadi khalifah Hijaz, pemimpin Hijaz, beliau mendapatkan hadis tentang Ka'bah dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada saat Fathul Makkah, Rasulullah bercerita kepada Aisyah, kalau bukan karena kaummu ini, maka aku akan menghancurkan Ka'bah dan membangun kembali sebagaimana pembangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh Rasulullah seperti ini. Dan kemudian hadis itu sampai kepada Abdullah bin Zubair. Maka ketika Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin Hijaz, beliau membangun Ka'bah sesuai dengan sabda Rasulullah tersebut. Nah, Abdullah bin Zubair dikalahkan oleh Hajjaj bin Yusuf, musuhnya ini, sang durjana ini kan, dibunuh. Dan kemudian Abdullah bin Zubair, Hajjaj bin Yusuf ini tidak hanya benci orangnya, ya benci semua kebijakan yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Ya, maka akhirnya Ka'bah ini adalah Abdullah bin Zubair musuh Allah. Musuhnya khalifah ini, maka harus dihancurkan ini. Kalau udah benci, nggak hanya benci orangnya, benci kebijakannya, benci semuanya dia. Yang pernah dilakukan semuanya dibenci. Akhirnya dihancurkan dan dibuat kembali sebagaimana Quraisy membuat Ka'bah kubus, kemudian makom Ibrahim di luar dan pintunya tinggi. Nah, kemudian Imam Malik ingin merenovasi, tidak boleh. Harun al-Rasyid ingin merenovasi kembali dan dilarang. Ini bentuk kedekatan Harun al-Rasyid dengan para ulama. Ya, kemudian Harun al-Rasyid juga termasuk khalifah yang gampang menangis, mudah sekali menangis. Di antaranya beliau pernah dinasihati oleh Ibnu Samad. Ketika ngobrol-ngobrol, beliau sampai kehausan kan, memanggil pembantunya, pelayan. Tolong ambilkan aku air. Sampai ditahan. Tunggu dulu ya Khalifah, jangan minum dulu. Aku sudah haus, ya Ibnu Samad. Aku sudah haus. Tunggu dulu. Saya ingin bertanya kepadamu. Kalau seandainya di dunia ini hanya ada air satu gelas ini, tidak ada air kecuali ini saja, kamu ingin membayar dengan apa air satu gelas ini? Aku akan membayar dengan setengah kekuasaanku. Oke. Kalau seandainya setelah kau minum air ini, kau tidak bisa buang air kecil, dengan apa kau ingin membayar agar kau bisa kembali buang air kecil? Aku akan membayar supaya aku bisa buang air kecil dengan setengah sisa kekuasaanku lagi. Oh, kalau begitu kekuasaanmu hanya seharga segelas air dan air kencing. Begitu hinanya kekuasaanmu, tapi berapa banyak orang yang ingin merebutnya darimu. Ya. Kemudian Harun al-Rasyid juga pernah menjadi dinasihati Fudail bin Iyad. Ya, masuk ke rumah Fudail bin Iyad, dimatiin lampunya. Antum bayangin, masuk ke rumah orang, tiba-tiba melihat, wah, lampunya dimatiin gelap. Langsung dipegang tangannya, kan kaget. Tergasi. Iya, dipegang tangannya.
Langsung kata Fudail bin Iyad, wahai khalifah, betapa halusnya dan lembutnya kulitnya. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau membuat sebuah kebijakan dengan pihak luar, diantaranya beliau berhasil membuat Kekaisaran Romawi menandatangani sebuah perjanjian untuk memberikan upeti kepada Kekhalifahan Abbasiyah berupa emas ya sebanyak ribuan ton. Nah, tapi pada saat Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Nikoporos, itu Nikoporos menulis sebuah surat dan dikirimkan kepada Harun ar-Rasyid. Isi suratnya itu dia mengatakan, sesungguhnya para pendahuluku mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti kekuasaan, sehingga mereka dengan sukarela memberikan emas-emas kami kepadamu. Maka mulai hari ini aku sebagai kaisar Romawi yang baru, maka aku tidak akan memberikan kepada Daulah Abbasiyah upeti sejak hari ini. Dan aku juga memaksa engkau, wahai Harun ar-Rasyid, untuk mengembalikan semua upeti-upeti yang dulu pernah dibayar oleh para pendahuluku untuk dikembalikan kepadaku. Maka Harun ar-Rasyid membaca surat itu naik pitam. Beliau marah dan beliau membalas surat Nikoforos dengan jawaban, wahai anjing Romawi, ya, wahai anjing Romawi, kalau kamu memaksaku demikian, maka aku akan membuat engkau menyesali apa yang kau katakan ini. Ya, aku akan menjadikan engkau benar-benar melihat hari di mana ini adalah hari terakhirmu, ya, hari terburuk yang akan engkau hadapi selama hidupmu. Maka setelah menulis surat balasan itu, Harun ar-Rasyid menyiapkan pasukan yang begitu panjang, ya, dari Baghdad sampai Konstantinopel, mengepung Konstantinopel, langsung dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Ketika Nikoporos melihat keberanian Harun ar-Rasyid dan gak main-main, ya, ternyata ancamannya itu gak main-main, ya, dia langsung perbaharui perjanjian tersebut, takut dengan Harun ar-Rasyid. Nah, ini kebijakan hebat luar biasa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid juga pada masa-masa akhir jabatannya, beliau melakukan ekspansi, melakukan inspeksi ke daerah Tus Afghanistan, ujung kekuasaan yang berada di Asia. Nah, kemudian ketika berada di Tus Afghanistan, beliau jatuh sakit. Nah, setelah itu beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau disebutkan bahwa beliau itu akan meninggal dan menggenggam tanah merah. Ya. Ketika bangun, maka Harun ar-Rasyid memerintahkan para pengawalnya untuk menggali tanah di daerah Tus ini. Apakah tanahnya berwarna merah? Ternyata digali dan dibawa tanahnya kepada Harun ar-Rasyid, dan ternyata betul tanahnya warna merah dan digenggam oleh Harun ar-Rasyid, dan beliau mengatakan, inilah hari kematianku, persis sebagaimana yang ada di dalam mimpiku. Maka pada saat itu Harun ar-Rasyid mengembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat di umur 40 tahun, 40-an tahunan, 40 tahunan. Sangat muda. Ya, jadi itulah, ya, kisah dari Kekhalifahan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, alim dan juga mujahid. Ya. Nah, mungkin insya Allah seperti inilah kisah orang-orang soleh, salah satunya Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mungkin esok waktu kita akan melanjutkan kisah yang lebih menarik dan menakjubkan. Insya Allah. Mungkin ini dari kita saja. Ya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.